Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Medikal. Selamat datang dalam podcast Health FM, Health from Medikal. Pada hari ini merupakan episode sebagai dalam rangka memperingati hari ulang tahun PT Pertamina Patraniaga serta dalam menyambut suasana bulan Ramadan. Baik, pada episode pertama lalu kita sudah membahas terkait dengan fenomena-fenomena. Pada kali ini kita akan spesial membahas terkait dengan pola makan sehat selama bulan Ramadan. Tentunya pada hari ini kita mengundang narasumber yang memang sudah ahli di bidangnya. Beliau merupakan seorang dokter spesialis gizi klinik dan beliau merupakan lulusan kedokteran umum Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Lalu melanjutkan pendidikan Magister Gizi dan Spesialis Gizi Klinik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan untuk saat ini beliau aktif di beberapa rumah sakit di Banda Aceh. Wow, selain itu beliau juga aktif di beberapa organisasi, salah satunya beliau ini merupakan Ketua Aceh Peduli ASI sejak tahun 2023. Wow, memang gak main-main ya narasumber kita pada pagi hari ini. Medikal Sembagud itu memang selalu memberikan narasumber-narasumber yang memang sudah ahli. Bahkan poin plusnya adalah narasumber kita pada pagi hari ini tentunya cantik, tentunya nanti akan memberikan edukasi-edukasi yang sangat menarik dan pastinya erat sama selama berpuasa kita ini ya, Sobat Medikal. Baik. Beliau ini sudah kita datangkan jauh dari Banda Aceh menuju kantor kita ini. Tentu saja tanpa berlama-lama kemarin kita sambut Dr. Mutia Winanda, spesialis gizi klinik. Halo dokter. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di sini ya dok ya. Bagaimana perjalanannya ke sini dok? Aman, lancar, alhamdulillah. Oke, kapan berarti tiba di Medan ya dok? Tadi malam. Tadi malam ya, wow. Berarti dokter ini spesialis loh, datang jauh dari Banda Aceh ke Medan. Terima kasih sekali lagi ya dok untuk menyempatkan waktunya. Ini di puasa hari pertama, nggak kerasa kita sudah masuk di bulan Ramadan ya ini ya dok ya. Berarti puasa pertamanya di Medan, tadi malam sahurnya di sini juga ya berarti ya dok ya? Iya, betul sekali. Gimana tadi sahurnya dok? Aman, alhamdulillah. Aman enak ya? Enak ya? Oke. Gak kerasa berarti kita kayaknya waktu itu berjalan cepat ya dok ya? Iya. Tiba-tiba kita udah bulan Ramadan lagi gitu. Jadi tema kita pada pagi hari ini tentunya kita sama-sama akan membahas mengenai pola makan sehat selama bulan Ramadan. Karena tapi sebelum kita masuk ke situ dok, saya ada hal-hal yang menarik nih terkait dengan pola makan. Sebelum kita masuk ke puasanya ya, karena dari Aceh, saya pernah dengar tuh budaya-budaya di Aceh terkait menyambut bulan Ramadan. Oh iya benar-benar. Apa ya, megang atau apa? Oh megang. Boleh ceritakan nggak dok, megang itu apa ya dok? Iya, jadi tradisi di Aceh megang itu tuh sebetulnya 2 hari sebelum bulan puasa itu datang, itu makan daging. Wow. Jadi sebetulnya terjadi pertumpahan darah ya. Pertumpahan darah daging sapi maksudnya gitu ya. Jadi biasanya suasananya itu memang jualan daging tuh di sepanjang jalan tuh ramai banget. Kemudian orang akan beli daging gitu ya, dan harga daging juga jadi gila-gilaan juga sih 2 hari sebelum puasa itu gitu ya. Karena semua orang pada beli daging gitu. Jadi tradisi megang itu adalah mungkin menyambut bulan Ramadan, berkumpul bersama keluarga, tentunya ingin menyajikan makanan yang baik gitu ya. Jadi dibelilah daging. Biasanya pasti ada menu daging, berbagai macam olahan daging, apakah itu sup daging, kemudian ada namanya makanan khas Aceh, si reboh gitu ya, rendang dan lain sebagainya. Pokoknya segala macam perdagingan yang akan disajikan di sahur hari pertama biasanya gitu. Oke, berarti 2 hari sebelumnya itu dipersiapkan untuk apalagi untuk sahur di hari pertama. Iya. Dan biasanya daging gitu ya, dok ya. Daging. Semua orang makan daging di Aceh berarti ya. Betul. Oh wow, menarik karena beberapa kebiasaan saya pernah mendengar katanya juga makan rendang. Kalau di sana tapi bukan hanya olahan rendang tapi olahannya banyak dan macam-macam. Kenapa daging ya dok ya? Mungkin begini ya, kalau menurut saya mungkin kan daging itu sesuatu yang tidak dikonsumsi setiap hari biasanya kan. Biasanya orang Aceh itu lebih sering tuh makannya tuh ikan gitu ya. Daging itu keluarnya memang di acara-acara tertentu, misalnya kenduri, acara pernikahan gitu ya, acara yang perhelatan yang mengundang orang banyak. Nah itu menu daging tuh keluar gitu. Jadi begitu hebatnya penyambutan bulan Ramadan di Aceh sehingga disambutlah dengan makan daging seperti itu. Berarti memang budayanya ini di warga Aceh itu
antusias ya dok selalu untuk menyambut bulan Ramadan Betul, gitu ya dok betul ya. sekali. Dan ini pastinya sudah bertahun-tahun ya kan dok Iya, ya, sudah menjadi tradisi. budaya dan Benar, tradisi ya. benar. Oke, kalau dokter sendiri di keluarga juga menerapkan itu atau gimana? Tentunya ya, karena saya juga kebetulan kan memang orang Aceh, juga suami juga orang Aceh gitu ya. Jadi memang tradisi itu ada di rumah gitu. Dari sejak saya kecil juga biasanya tuh udah ada memang tradisi itu. Jadi biasanya menu sahur hari pertama itu daging rendang biasanya. Oh rendang. Biasa masak sendiri atau bagaimana dok? Kadang-kadang ikut bantuin orang tua masak gitu. Oke. Tapi dokter hobi masak nggak? Saya bisa makanan khas Aceh sirebo. Sirebo. Iya. Itu gimana dok? Kalau sirebo saya belum pinter bikinnya, tapi pernah lihat karena caranya mungkin agak kompleks ya, bumbunya kompleks, persiapannya juga kompleks. Kalau masak yang simple-simple saya bisa. Memang ya kalau makanan budaya Indonesia kita tuh yang aslinya tuh emang kompleks ya. Iya dengan banyak benar, bumbunya, terus tahap-tahapannya juga kan kompleks ya. Oke, menarik sekali. Nah ini pasti relate ya sama pembicaraan kita pada pagi hari ini karena kita akan bahas pola sehat selama makan di bulan Ramadan ya dok ya. Nah kita masuk pada segmen pasti bisa. Apa itu pasti bisa? Dokter pernah dengar nggak pasti bisa itu apa? Bukan pasti bisa, pasti pas. Pasti pas. Sering lihat nggak di SPBU Iya, kita? pasti pas. Pasti pas ya, gitu kan dari nol ya. Gitu. Benar. Nah, tapi di segmen kita kali ini pasti pas itu artinya pertanyaan asik seputar kesehatan sampai tuntas. Oke, jadi kita di segmen pada hari ini kita akan ada segmen pasti pas ya dok. Tentunya hari ini pertanyaan-pertanyaan itu akan dari saya. Gitu izin nanti mungkin saya akan banyak sekali bertanya karena ini saya pengen mewakili sobat-sobat medikal yang ada di rumah untuk menanyakan kapan lagi kita punya narasumber yang cantik yang pastinya insightful sekali pertemuan kita pada hari ini ya dok ya. Oke dok, masuk saja kita pada sesi pertama pertanyaan pertama dok. Biasanya ketika berpuasa itu apa sih yang terjadi pada tubuh kita dok? Iya. Jadi sebetulnya banyak ya yang terjadi pada tubuh kita pada saat puasa karena pada keadaan normal kita itu kan makan dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu kita makan gitu ya. Kemudian pada saat kita berpuasa ada jam-jam makan yang hilang. Artinya yang kita di 13 sampai 14 jam, kalau di Indonesia kan 13 sampai 14 jam durasi puasanya, itu kita tidak boleh makan dan minum gitu kan. Tentu saja badan kita akan mengalami perubahan metabolisme gitu ya. Karena biasanya kita makan sehari 3 kali, kemudian snack sampai 2 kali gitu ya. Sekarang nggak boleh makan nih dari pagi sampai sore gitu. Nah, tubuh kita pasti akan muter otak istilahnya gitu ya. Gimana caranya supaya energi di dalam badan ini tetap terpenuhi, karena sebetulnya kita butuh kan otak kita bekerja, saluran cerna bekerja, paru-paru dan jantung semua bisa kerja, itu butuh yang namanya energi, bensin lah dalam tanda kutip gitu ya. Nah itu didapatkan dari makanan kan, biasanya dapatnya dari makanan. Tapi ketika kita tidak makan, berpuasa 13-14 jam, maka akan terjadi perubahan pengambilan cadangan bahan bakar nih, karena biasanya kita bahan bakarnya dari makanan, ini sekarang nggak boleh makan, ambillah cadangan gitu ya. Jadi perubahan metabolisme itu pasti terjadi. Yang biasanya kita menggunakan glukosa pada saat normal, cadangannya nanti adalah lemak gitu. Jadi glukosa itu akan habis, cadangan glukosa kita akan habis dalam waktu tertentu. Tubuh kita nggak mendapatkan glukosa lagi karena kita nggak makan ya. Kemudian dia akan mengambil cadangan dalam bentuk cadangan lemak yang sudah kita simpan gitu. Jadi puasa membakar lemak. Wow, menarik tuh kata-kata lemak itu dok. Gitu itu diharapkan oleh banyak banyak orang-orang yang berjuang sedang untuk meluruhkan lemak-lemak. Tapi dok, sebenarnya kan tadi kan ada perubahan ya, dokter bilang ada perubahan tiba-tiba yang kita tadinya makan 3 kali makan utama, 2 kali snack, tapi tiba-tiba kita berpuasa gitu kan ya, jadwal makannya pun jadi berantakan gitu. Bukan berantakan, jadwalnya tuh berubah gitu kan ya dok. Kira-kira tubuh kita tuh sebenarnya berapa hari sih dok butuh waktu untuk beradaptasi? Untuk menyesuaikan itu sebetulnya tidak butuh waktu lama ya, karena tubuh kita itu pintar gitu ya. Jadi ketika 1 hari 2 hari puasa pun, ketika kita udah kekurangan energi, tubuh akan langsung switch gitu. Dia akan langsung switch untuk bisa mencari cadangan energi yang bisa digunakan oleh tubuh gitu. Jadi sebenarnya waktu adaptasinya ya paling lama seminggu lah. Paling lama seminggu. Jadi gimana nih sobat medikal di rumah, puasa pertamanya bagaimana? Masih semangat nggak? Karena kan kita baru puasa pertama pasti ini tubuh lagi meronta-ronta ya dok.
ya. Iya kan dok. Betul, Jadi betul. memang harus tetap semangat puasanya ya dok ya, karena memang ini normal berarti ya dok ya. Ini Normal. dialami semua orang berarti Iya, ya. betul, betul. Oke. Sangat normal terjadi seperti itu. Oke. Berarti supaya kan dalam adaptasi ini kan nggak semua orang itu bisa langsung cepet gitu kan ya dok ya. Kadangkala sementara tuntutan-tuntutan misalnya kita sedang bekerja nih, Iya. kita bekerja kan dituntut untuk berpikir keras gitu benar, kan ya dok benar. ya. Apa nih yang bisa dilakukan atau persiapannya dari pola makan kita supaya lebih cepat beradaptasi kah atau kita bertenaga gimana dok? Nah, terkait dengan itu ya, itu sangat menentukan adalah sebetulnya yang paling menentukan waktu makan sahur, gitu ya. Jadi seringkali kan ketika berpuasa orang itu kendalanya belum sampai jam zuhur, belum sampai tengah hari itu energi level sudah low sekali gitu ya, rasanya udah mulai lemes, kemudian yang biasanya bisa makan siang udah mulai gemeteran gitu ya, perut udah mulai keroncongan. Nah, itu sebenarnya sangat ditentukan oleh makan sahur. Jadi apa yang dimakan pada saat makan sahur itu akan menentukan energi level kita sepanjang hari, apakah kita akan mudah lapar, apakah kita akan tidak lemas, itu sangat ditentukan oleh pola makan yang kita makan pada saat sahur. Jadi sahur itu sangat-sangat penting, jangan sampai dilewatkan. Oh berarti nggak boleh skip sahur ya dok ya? Sebaiknya tidak, sangat tidak dianjurkan. Walaupun misalnya kita buka puasanya itu makannya banyak gitu, mau skip sahur lah gitu kan ya, itu Iya, nggak boleh berarti tetap ya? sebenarnya harus makan sahur supaya tubuh kita itu memiliki energi yang cukup gitu ya. Karena kalau misalnya kita makannya sebelum tidur, itu sebetulnya 8 jam aja itu sudah dihitung sebagai puasa sebenarnya. Mungkin kita tidur katakanlah 7-8 jam gitu ya. Jadi sebenarnya kita makan pada saat buka puasa atau setelah tarawih itu pada saat kita bangun sahur pun dia sudah terpakai gitu kan. Gitu. Jadi kita harus punya cadangan lagi, tabungan lagi supaya untuk menghadapi puasa yang 13-14 jam seperti itu. Berarti memang waktu tidur pun walaupun kita nggak ngapa-ngapain, si cadangan tadi itu sudah termakan sebenarnya sama Betul, tubuh kita yang kita ya, Dok, makan ya? tadi pada saat buka puasa itu akan digunakan oleh tubuh Oke, gitu. makanya memang sebaiknya kita tetap sahur ya dok. Betul. Ya? Kalau boleh tahu nih sahur yang bagus menurut dokter tadi itu apa supaya tetap bertenaga dok? Iya, itu kuncinya ya gitu ya. Jadi kuncinya makan sahur itu harus betul-betul seimbang komposisinya. Jadi kan kita berpatokan 4 sehat 5 sempurna itu kan sudah tidak digunakan ya. Oke, Itu adalah apa namanya prinsip lama sudah kita tinggalkan. Jadi sekarang itu prinsipnya adalah makan pola gizi seimbang. Gitu ya, jadi termasuk pada saat sahur. Jadi sahur itu nggak boleh cuman sekedar sekenanya, nggak boleh sahur hanya ya yang penting ada makanan lah gitu, nggak bisa seperti itu. Jadi sahur yang bagus itu komposisinya harus seimbang, proteinnya jangan sampai kurang, karbohidrat secukupnya, gitu ya. Kemudian dilengkapi dengan sumber serat, sayur-sayuran dan buah-buahan gitu ya, tentunya dengan lemak baik juga gitu. Jadi yang dikatakan seimbang itu semuanya ada, tidak boleh ada yang tidak ada gitu ya. Semuanya harus ada dengan komposisi yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Yang paling bisa bikin kita tetap kenyang adalah protein dan serat. Jadi itu dua tuh nggak boleh sampai nggak ada. Oke, Gitu. menarik nih dok, menarik karena kita kan sebenarnya apa ya di keseharian itu malah piring kita tuh kayaknya kebanyakan isinya karbo, artinya nasinya. Betul. Gitu ya, dok, ya. Kalau lauknya irit gitu kan betul ya. banget. Sayur males makan. Iya. Padahal ternyata terbalik ya dok ya. Terbalik. Jadi memang itu yang perlu kita edukasikan gitu ya. Pola gizi seimbang itu kalau kita lihat di piring makan kita, seharusnya setengah dari piring makan kita itu isinya sumber serat, sumber vitamin dan mineral. Sayur dan buah dulu nih setengah piringnya, setengah lagi dibagi dua, protein dan karbohidrat. Jadi jangan 3/4-nya diisi dengan karbohidrat gitu ya. Walaupun Gitu. misalnya walaupun karbo itu tidak kan ya kita kan juga ini banyak tuh teman-teman nggak makan nasi kok tapi misalnya makannya kentang Iya. atau yang berbahan mie-mian seperti itu. Apakah itu juga kita harus mengatur apa ya porsi yang sama tetap dia sepertiganya atau bagaimana dok? Jadi sebenarnya karbohidrat itu ada 2 jenis ya. Yang biasanya kita makan nasi putih, roti, kemudian mie, itu namanya dikatakan karbohidrat sederhana. Kenapa dia karbohidrat sederhana? Karena dia mengandung apa namanya bentuk kimia karbohidrat glukosa yang begitu kita makan dia akan langsung diserap. Gitu ya. Ada lagi yang namanya karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ini rantainya lebih panjang, dia akan lebih susah dicerna sehingga dia membutuhkan waktu yang lama di saluran cerna kita gitu. Jadi kalau kita makan karbohidrat kompleks, otomatis dia akan lebih lama di dalam saluran cerna, gula darah kita juga naiknya lebih pelan-pelan. Beda dengan karbohidrat sederhana seperti nasi putih, roti dan lain-lain itu, begitu masuk ke dalam lambung, dipecah langsung menjadi gula darah. Gula darah akan langsung
naik seperti itu. sih. Gitu. Jadi gula darah yang naik itulah yang akan bikin nanti kita cepat lapar lagi, kemudian cepat lemas lagi gitu ya. Tapi kalau gula darah itu naiknya pelan gitu, dia turunnya juga akan pelan sehingga kita akan memiliki energi level yang steady seperti itu ya. Jadi naiknya pelan-pelan. Jadi kita akan lebih nggak lemes sepanjang hari seperti itu. Oke, berarti memang karbo tuh boleh. Boleh. Yang sederhana boleh, tapi akan lebih bagus yang kompleks ya berarti. Betul, ya, apalagi pada saat sahur ya. Pada saat sahur itu sangat-sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohidrat yang lebih kompleks. Contohnya apa tuh, Dok? Contohnya yang paling gampang tadi kentang misalnya gitu ya, atau misalnya nasinya tuh beras merah, beras coklat, atau boleh nasi putih tapi diimbangi dengan protein dan serat yang cukup. Karena kan mungkin orang Indonesia nggak semuanya terbiasa makan nasi merah gitu Iya, ya, betul. nggak terbiasa makan beras coklat gitu. Kadang-kadang makan sahur, makan kentang atau ubi juga mungkin nggak terbiasa. Jadi boleh, bukan tidak boleh makan nasi gitu, tapi usahakan protein dan seratnya harus cukup kalau kita mau tidak lemas sepanjang puasa gitu. Oke, kalau terkait dengan sayur nih, Dok. Tadi kan sayur tuh harusnya porsinya gede gitu kan. Tapi ada ngaruh juga nggak terkait dengan pengolahan sayurnya? Apakah lebih bagus sayur yang mentah kayak lalapan gitu ya, Ya. Dok ya? Atau sebaiknya sayur itu dimasak yang gitu-gitu, ada ngaruhnya nggak, Dok? Sebetulnya sayur mentah dengan sayur yang diolah itu pasti ada perubahan kandungan ya, kandungan vitamin dan mineral dan sebagainya. Ada yang sayur-sayuran yang justru dimasak dulu lebih bagus gitu ya, ada yang dikonsumsi mentah lebih bagus. Tapi sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah selama sayur itu tidak diolah terlalu lama atau misalnya sayurnya digoreng gitu ya. Atau disanten gitu ya, Dok? Iya, atau disanten gitu. Jadi pengolahan yang tinggi kalori seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau dimakan mentah misalnya kayak salad gitu tuh boleh. Atau kalau misalnya ditumis juga oke, asalkan minyaknya tidak terlalu banyak gitu ya. Catatannya Jadi itu ya, Dok. iya, karena kadang-kadang makanan yang terlalu berminyak pada saat sahur itu juga kadang-kadang bikin saluran cerna jadi nggak nyaman ya. Biasanya kembung, kemudian begah seperti itu. Oke, tadi udah dapat gambaran nih, berarti di piring kita udah dapat gambaran. Oke, nasi sedikit, nah sayurnya udah mulai dapat gambaran nih, Dok. Sayurnya boleh diolah, boleh mentah gitu ya, Dok, tergantung jenis sayurnya. Nah, sekarang terkait dengan sumber protein, Dok. Nah, kalau iya. proteinnya apa, Dok, contohnya? Yang paling gampang telur ya. Oke. Biasanya yang selalu ada di rumah kan telur gitu ya. Jadi sebenarnya macam-macam boleh. Protein itu bisa telur, ayam, ikan, daging, tahu, tempe, udang dan lain sebagainya. Termasuk susu ya di dalamnya itu. Jadi itu harus ada dan itu harus cukup. Biasanya orang Indonesia itu makan nasinya banyak tapi proteinnya kan sedikit ya. Kadang-kadang cuma satu potong gitu. Iya. Padahal nggak seimbang, nggak berimbang dengan porsi nasinya yang banyak gitu kan. Jadi kalau bisa makan protein itu boleh sampai 2 potong misalnya. Jadi misalnya telur nih yang paling gampang kan mungkin kalau sahur hari kesekian udah nggak mau masak gitu kan ya. Udah males gitu. Iya, udah males masak sambil ngantuk, ya udah telur aja nggak apa-apa kok gitu. Tapi telurnya konsumsilah 2 misalnya gitu. Atau misalnya ditambah tahu tempe gitu misalnya ya. Jadi proteinnya itu memang harus lebih banyak daripada konsumsi kita biasanya gitu. Apalagi kalau kita memilih untuk konsumsi nasi putih misalnya gitu. Jadi sisi protein inilah nanti yang akan membuat gula darah kita menjadi lebih stabil gitu. Oke, yang saya garis bawahi adalah porsi protein itu emang harus lebih banyak Iya. dibandingkan dari hari biasa kita. Iya, gitu ya, sebaiknya Dok, ya? seperti itu. Oke, baik-baik. Terus ini, Dok, sama protein ini kan memang kita kebiasaan ya, mungkin budaya kita di dulu ya, Dok ya, terkait dengan mungkin budaya saat zaman dulu adalah banyakin nasi, sedikitkan lauk. Nah, sekarang kita mulai harus berubah mindset berarti ya, Iya, Dok, mulai ya. pelan-pelan diubah tuh pola makannya yang seperti itu. Yang banyakin sekarang boleh kok lauknya 2 gitu ya, Dok, Iya, ya. justru itu. Boleh kok sayurnya banyak dibandingkan nasi gitu. Karena bener. balik lagi kadangkala ya kita sebagai orang Indonesia ini sudah termindset gak makan nasi, gak makan Iya, gitu ya, Dok ya. betul sekali. Iya, padahal itu sebenarnya ada di mindset gitu ya. Jadi sebetulnya secara ilmiah, kalau misalnya kita mau bicara tentang hormon kenyang, yang menimbulkan hormon kenyang kita itu keluar di otak. Jadi kan ada namanya hormon kenyang ya. Hormon kenyang itu namanya leptin. Jadi hormon itulah yang membuat kita berhenti makan. Ketika dia sudah keluar, maka kita akan berhenti makan karena kita sudah kenyang gitu kan. Supaya seseorang itu tidak terlalu banyak makan. Karena ketika terlalu banyak makan kan timbul masalah lain gitu ya. Jadi ketika hormon leptin itu keluar, yang merangsang dia bisa keluar itu sebetulnya bukan karbohidrat, tapi protein dan serat. Ketika protein itu banyak di dalam lambung, dia akan merangsang kasih sinyal nih ke otak. Halo, tolong keluarkan leptin gitu ya. Kita sudah kenyang nih, makannya sudah cukup. Tapi kalau karbohidrat kita makan sebanyak apapun, dia tidak akan mengeluarkan si hormon kenyang itu. Makanya orang sangat mudah sekali untuk kelebihan makan karbohidrat.
I see. Gitu. Berarti itu cuma mindset kita aja yang Ya. menyatakan kalau nggak banyak nasinya nggak akan kenyang. Iya, betul. Oke. Itu hanya ada di mindset. Dan untuk mengubah itu memang tidak mudah ya, karena Iya. itu sudah menjadi kebiasaan Iya, gitu kan. benar. Butuh waktu untuk beradaptasi sampai akhirnya merasa, oh iya ya, ternyata yang bikin kenyang itu bukan nasi loh, tapi protein seperti itu. Mungkin ini saya share pengalaman pribadi ya dok ya. Waktu itu saya pernah ngurangin porsi nasi gitu dengan banyakin lauk gitu kan ya. Menurut saya pribadi itu kenyangnya beda. Iya. Apakah sebenarnya kenyang yang benar itu adalah kenyang yang beda itu, Iya. atau kenyang yang benar itu adalah kenyang yang ketika makan nasi banyak, atau gimana dok? Kenyangnya bedanya gimana? Satu begah, satu nggak begah gitu kali Iya. ya. Bener ya? Benar, Nah, iya benar. Ya Iya, kan? oke. Biasanya kalau orang yang makan proteinnya banyak, itu dia kenyang tapi tidak begah gitu ya. Kenapa kalau makan nasi banyak kita tuh kenyang tapi begah gitu ya, perutnya tuh kayaknya tuh penuh, terus habis itu biasanya udahannya kita malah jadi lemes, tidak bisa ngapa-ngapain, ingin duduk aja, ingin rebahan aja, bener nggak? Iya benar. Nah, tapi kalau misalnya protein biasanya kenyangnya nggak seperti itu kan. Biasanya kenapa karbohidrat seperti itu? Karena ketika dia dicerna, dia juga akan melepas banyak gas gitu biasanya kan. Karena karbohidrat ini akan jadi makanan bakteri-bakteri kita juga. Ketika dia dimakan oleh bakteri, dia akan melepaskan gas yang banyak, sehingga biasanya habis makan karbohidrat banyak, yaitu terjadilah begah, sebah, kembung dan lain sebagainya. Oke, menarik nih dok, karena sebenarnya yang tadi dokter sebutkan adalah bawaannya pengen goleran Iya. apa, itu ternyata bukan kenyang yang benar ya berarti ya? Iya, betul. Sebenarnya itu berarti tanda-tanda di tubuh kita yang mengatakan bahwa itu mungkin pola makan kita masih belum tepat Iya, gitu ya? betul, betul. Oke, Seperti itu. berarti ini apa ya, insight yang baru nih dok. Iya. Karena ya kadang-kala kita mencari karena kita terbiasa kenyang itu adalah seperti itu. Iya. Kita mencari abis makan ini kok biasa aja ya Iya. gitu. Padahal tubuh kita sudah cukup mendapatkan makanan, kita udah nggak bisa makan lagi nih karena lambungnya udah cukup kenyang gitu ya. Tapi kita masih punya badannya tuh masih enak, masih bisa beraktivitas setelahnya. Justru itulah yang harusnya kenyang yang bagus, yang tubuh kita dapatkan energi itu yang baik ya, sebetulnya seperti itu. Wow, menarik ya sobat medikal ya. Jadi sekarang itu sebenarnya sensor kenyang itu adalah bukan yang kita jadi duduknya males gitu ya Iya, dok ya. benar. Bawaannya sambil mau ngipas-ngipas atau apa, jadi lemes gitu, Iya. ataupun ngantuk gitu. Tapi yang benar, kenyang yang benar itu adalah kenyang yang memang bikin badan kita memang jadi lebih ringan gitu ya Betul. dok ya. Yang bisa nggak ada reaksi-reaksi di tubuh yang membuat kita jadi males. Intinya Iya, malesnya di situ benar, ya dok ya. benar. Oh, wow, menarik. Seperti itu. Menarik sekali. Ini dari bahas sahur aja ternyata sudah banyak sekali nih insight-insight baru untuk saya pribadi ataupun di sobat medikal yang ada di rumah dok. Tadi kita udah bahas terkait sahur. Proteinnya udah, karbonya udah, seratnya udah. Buahnya dok, ada pilihan buah tertentu nggak kalau Nah, untuk di sahur? buah-buahan itu kan sebenarnya dia termasuk serat juga ya, sumber serat juga. Cuman bedanya dengan sayur, dia lebih banyak mengandung karbohidrat dan biasanya dia mengandung gula kan, gula buah-buahan gitu ya. Tapi bukan berarti tidak boleh dikonsumsi, malah tetap harus dikonsumsi juga gitu, karena buah-buahan semakin berwarna-warni, vitamin dan mineralnya beda-beda, antioksidannya beda-beda gitu ya. Jadi silakan tetap dikonsumsi kalau memang tujuan kita memiliki energi yang selama puasa supaya nggak mudah lemes, maka kita pilihlah buah-buahan yang mungkin kadar gulanya tidak terlalu tinggi. Contohnya misalnya mangga gitu ya, pisang yang sudah terlalu matang, buah-buah musiman. Nah, itu sebenarnya semuanya kadar gulanya cukup tinggi. Ya boleh aja sih dikonsumsi, tapi mungkin tidak secara berlebihan gitu ya. Kalau misalnya ada yang pernah lihat orang makan lengkeng tuh sekali duduk bisa satu keranjang satu gitu. keranjang Karena dihabisin. makan lengkeng kayak makan kacang gitu kan. Lengkeng itu termasuk buah musiman ya, dia kadar gulanya cukup tinggi. Jadi kita tidak mau ada lonjakan gula darah yang terlalu tinggi saat kita puasa supaya kita tidak lemas 2 jam kemudian gitu ya. Jadi buah-buahan itu silakan boleh, misalnya buah naga, pepaya, apel, pir, jeruk gitu ya. Nah, itu buah-buahan yang lebih baik untuk kestabilan gula darah. Alpukat termasuk salah satunya. Alpukat juga dok. Oh, oke. Gitu. Boleh ya berarti Pak alpukat pagi-pagi sahur itu ya dok. Bagus banget itu. Oke, baik sobat medikal, berarti kan sudah dapat gambaran ya terkait dengan piring saat sahurnya. Mulai besok mungkin mulai diperhatikan, disiapkan makanan-makanannya, apa yang akan jadi sumber protein, apa yang akan jadi sumber karbohidrat, seratnya apa, dan pilihan-pilihan buahnya untuk sahur. Nah, kita tadi udah ngomongin sahur dok. Sekarang kita ngomonginnya buka puasa nih dok. Kan ini dari tahun lalu sih sebenarnya kita tuh lihat ya dok ya di media sosial
mengatakan aduh rebutan war takjil gitu ya, war takjil antara yang muslim sama yang non muslim gitu jadinya itu. Tapi kan selain fenomena itu kita melihat emang banyak ya sekarang yang jualan takjil gitu, Dok. Betul. Nah, kalau itu fenomena itu gimana, Dok? Karena yang namanya orang jualan itu kan pasti dia akan banyak ketika pasarnya ada gitu ya. Ketika orang berbuka puasa itu apalagi setelah 13-14 jam gak makan, itu kan lapar sudah pasti. Ketika kita dalam keadaan lapar, semua yang ada di depan kita itu jadi enak. Benar. Apalagi makanan Medan yang ada enak dan enak sekali gitu ya. Benar, grade-nya cuma itu, Dok. Iya, enak dan enak sekali gitu. Dan biasanya makanan-makanan takjil itu yang dijual di di pasar-pasar pada saat sore hari menjelang berbuka puasa itu, kalau kita lihat kebiasaannya itu dia tinggi kalori, tinggi gula, tinggi tepung, tinggi minyak gitu ya. Semuanya biasanya rata-rata ya. Kalau kita lihat tuh pemandangan gorengan, kemudian kue-kue manis, kemudian minuman-minuman warna-warni manis gitu ya. Semuanya tinggi gula, tinggi tepung, tinggi minyak gitu. Jadi sebetulnya yang pada saat berbuka puasa kita tidak terlalu membutuhkan makanan yang seperti itu. Bukan berarti tidak boleh, karena itu erat dengan budaya tradisi bulan Ramadan gitu ya. Bukan berarti saya menyarankan orang supaya gak usah beli takjil gitu ya, enggak gitu ya. Tapi silakan dikonsumsi sesuai kebutuhan. Tapi isi dulu apa yang dibutuhkan oleh tubuh terlebih dahulu, baru kita memilih untuk makan yang seperti itu. Karena makanan-makanan seperti itu ada di sekitar kita hanya untuk pleasure kan, tidak untuk menutrisi tubuh kita. Yang menutrisi tubuh kita tadi kan karbohidrat, protein, serat, lemak baik itu harus terpenuhi dulu. Gitu. Oke, berarti sebenarnya komponen yang ada di sahur sebenarnya itu yang harus ada saat berbuka puasa. Betul sekali. Oke, bukan berarti kayak takjil itu nggak boleh, tapi lebih pemilihan waktu kapan dimakannya berarti ya, Dok? Benar. Dan jumlahnya ya. Dan jumlahnya. Nggak boleh banyak-banyak juga ya berarti. Gitu. Berarti tuh kalau buka puasa itu ya kan kebiasaan gitu ya, Dok ya. Ketika kita beli takjil, bubur lah gitu kan, ada gorengan lah. Dan itu biasanya disajikan di saat kita duduk mau berbuka puasa. Iya, benar. Nah, sebaiknya sebenarnya tuh makanan-makanan apa sih yang sebaiknya ada saat kita beneran waktu mau buka puasa, Dok? Jadi kalau misalnya kita buka puasa setelah 13-14 jam itu kadar gula darah kan kita udah sangat turun ya. Kadar gula darah kita udah sangat turun tuh pada saat itu. Jadi kita buka puasa kita menggantikan dulu kadar gula darah kita yang sedang rendah itu. Jadi kita butuh sesuatu yang cepat diserap tapi tidak terlalu membuat lonjakan gula darah yang terlalu tinggi. Kenapa di dalam agama kita itu disunahkan untuk mengkonsumsi kurma? Jadi kurma ini menarik ya, kurma ini mengandung banyak gula. Dia sebenarnya kadar gulanya cukup tinggi. Tapi rasio antara gula dan serat yang ada di dalam kurma itu membuat kurma itu menjadi makanan yang sangat tepat dikonsumsi pada saat buka puasa. Gitu. Jadi sunnah kita itu ya memang ada alasan dibaliknya gitu ya. Kenapa kurma itu baik? Karena dia mengandung banyak gula. Dia dibutuhkan tubuh untuk mengganti energi kita yang sudah hilang selama 14 jam. Dengan cepat gitu ya, tapi dia mengandung serat sehingga dia tidak langsung membuat gula darah kita melonjak tinggi gitu ya. Konsumsinya juga tentunya nggak sampai banyak juga kan, biasanya kan 1 sampai 3 gitu kan. Nah itu jumlah segitu tuh sebenarnya sangat cukup. Jadi kita membatalkan puasa dulu, minum air putih, makan kurma misalnya gitu, itu sebenarnya sudah cukup. Kemudian kita bisa sholat maghrib, baru setelahnya kita makan gitu. Kalaupun misalnya pada saat berbuka puasa setelah makan kurma, mau makan gorengan misalnya atau kue-kue itu, mungkin jadinya kita makannya jadinya cuma 1 atau paling banyak 2 kan, karena kita sudah mencukupi apa yang tubuh kita butuh dulu nih gitu. Oke, yang sebenarnya yang tubuh kita butuhkan maksudnya ya, Dok ya, karena kadang-kadang kalap, Dok. Bener. Saya pribadi juga kalap ya. Oke, kita ikutin nih sunnah Nabi, kita makan kurma 1, tapi habis itu ya makan gorengan dimakan, kue dimakan gitu. Karena ngerasa mungkin balas dendam gitu ya, Dok ya. Betul sekali, itu yang sering terjadi gitu ya. Jadi kalau menurut saya bulan puasa itu kan bukan hanya menahan lapar dan haus pada saat kita tidak makan dan minum, tapi justru pada saat buka puasa itu ujian juga tuh. Gimana kita bisa mengontrol nafsu makan kita untuk nggak makan semua yang ada di hadapan kita, ya kan? Bener. Nah, jadi itu juga supaya nambah pahala. Jadi mindsetnya mungkin bisa jadi seperti itu ya, gitu ya, supaya kita nggak kalap dan balas dendam yang ujung-ujungnya bikin nanti
habis puasa Lebaran kitanya juga ikut lebaran. Iya itu tuh dong. Seperti Takutnya di itu. situ. Karena banyak tuh mindset ya bukan orang lain deh, saya pribadi sendiri. Wah ini mau bulan puasa kesempatan nih, saya pengen turunin berat badan misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya bisa nggak sih dok si puasa ini buat berat badan kita turun dok? Bisa banget. Bisa banget secara logika dan secara ilmiah gitu ya, memang pasti akan turun berat badannya karena berat badan itu turun ketika terjadi defisit kalori ya. Bulan puasa itu sudah dipastikan kita pasti akan mengalami defisit kalori karena jam makan kita jadi banyak yang hilang kan. Kita makan besarnya jadi cuma 2 kali pada saat buka puasa dan pada saat sahur. Jadi secara logika pasti asupan kalori kita akan berkurang gitu ya. Kecuali kalau misalnya buka puasa makannya jadi 2 kali lipat dari sebelumnya, nah itu yang bikin defisit kalori tidak terjadi gitu. Nah pada saat puasa kan tadi saya bilang membakar lemak kan, tubuh akan mengambil cadangan-cadangan lemak kita di siang hari sehingga otomatis berat badan kita pasti akan turun. Gitu. Oke, berarti sebenarnya harusnya adalah turun, tapi kebanyakan itu malah naik dok. Iya, benar-benar. Baik lagi berarti ke pemilihan saat berbuka puasa ya tadi itu ya dok ya? Iya. Tapi sebenarnya kalau porsinya dok, lebih baik kita itu sebenarnya nggak ada yang dua-duanya baik sebenarnya, tapi lebih baik kita mempertimbangkan makanan yang tepat di saat sahur atau lebih baik kita memilih saat berbuka dok? Dua-duanya sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya pada saat sahur kita mau tujuannya adalah supaya kita memiliki energi yang steady pada saat puasa gitu ya, tidak mudah lemas, kemudian nggak gampang ngantuk gitu kan. Nah pada saat berbuka puasa itu kita memilih makanan yang juga berpola gizi seimbang juga sama, supaya kita tetap bisa memenuhi kebutuhan yang pasti berkurang gitu kan. Jadi sebisa mungkin di jam makan yang sudah ada ini kita tetap memberikan apa yang tubuh kita tuh butuh seperti itu. Jadi dua-duanya sebenarnya harus diisi dengan pola makan yang bergizi seimbang. Bukan berarti yang tidak bergizi seimbang itu tidak boleh dikonsumsi, hanya dibatasi. Dibatasi, lebih ke porsinya sewajarnya sebutuhnya tubuh kita gitu ya dok ya. Tapi dok, ini sorry ya banyak bertanya, nggak apa-apa ya dok ya. Jadi kan ada juga sering kita jumpai sahurnya dia nggak mau banyak-banyak gitu. Dia sahur itu hanya misalnya kurma sebanyak 3 terus sama air putih. Kalau itu gimana dok? Ada juga ya orang-orang yang memang pada saat sahur itu nggak bisa makan banyak gitu karena mungkin baru bangun tidur, lambungnya belum siap menerima makanan yang banyak sehingga nggak nafsu kalau disuruh makan yang lengkap gitu. Nggak masalah sih sebenarnya kalau misalnya cuman mau makan porsinya lebih kecil, tapi pastikan di porsi yang kecil itu semuanya ada. Katakanlah misalnya nggak sanggup makan berat, nggak sanggup makan nasi karena takut sakit perut dan lain sebagainya, cuman mau makan kurma. Oke, silahkan boleh makan kurma 3 biji sama air putih, proteinnya jangan lupa ya. Gitu, tambahkan proteinnya, misalnya cuma telur rebus 2 butir aja udah cukup kok, atau misalnya kacang-kacangan 1 genggam gitu untuk mendampingi si kurma itu juga sebenarnya udah cukup sih. Yang penting ada proteinnya, jangan sampai protein itu nggak ada sama sekali pada saat sahur gitu ya. Jadi pada saat bulan puasa kita sebulan mengalami defisit kalori, bukan cuma lemak yang ikut turun tapi juga ototnya bisa jadi ikut turun, massa otot kita juga ikut turun, apalagi kalau protein kita sangat-sangat kurang. Contohnya tadi pada saat sahur nggak mau makan protein gitu kan, jadi massa otot kita itu akan ikut turun gitu. Baik, berarti memang boleh sedikit tapi ya tetap dengan semua komponen yang dokter sebutkan tadi ya dok ya. Tapi kalau olahannya dok, kadang-kala kan mungkin malas ngunyah ya. Kalau bangun pagi, bukan pagi, dini hari kita sahur tuh malas ngunyah. Kalau pilihannya dijadikan jus boleh nggak ya? Smoothies gitu misalnya ya, boleh sih sebenarnya nggak masalah. Cuman smoothies itu tergantung isinya ya. Smoothies itu kadang-kadang isinya bisa jadi cuman karbohidrat aja. Jadi kalau misalnya mau bikin smoothies karena nggak mau ngunyah tadi misalnya gitu kan, mau bikin smoothies, oke nggak apa-apa, boleh dijadikan smoothies. Pilih buah-buahan yang tidak terlalu tinggi gula, kemudian boleh ditambahkan sayur di dalamnya gitu ya untuk tambahan serat. Boleh menambahkan misalnya susu atau yogurt gitu kan untuk sebagai sumber protein. Jadi pastikan smoothiesnya itu tetap mengandung protein. Lagi-lagi protein ini adalah kunci gitu ya, karena orang Indonesia itu kecenderungannya proteinnya sangat-sangat kurang. Baik dalam keadaan normal ataupun berpuasa, kita sangat susah sekali mengedukasi orang untuk mengkonsumsi protein yang cukup. Jadi yang paling mudah adalah setiap waktu makan masukkan protein. Jadi kebutuhan protein kita cukup gitu.
Oke, baik. Berarti sebenarnya itu ini tergantung kitanya juga ya dok ya. Dalam pemilihan makanan-makanan apa yang akan kita konsumsi. Kayak tadi ada orang yang males makan, yang penting dia tetap memenuhi porsi kebutuhan tubuh kita gitu ya dok ya. Karena tubuh kita juga punya hak untuk misalnya mendapatkan protein gitu ya betul. dok. Apalagi kalau kita bekerja, tentunya ini akan membutuhkan banyak sekali tenaga gitu ya dok ya. Bukan hanya orang pekerja di kantoran, tapi orang-orang yang kerjanya di luar kan, apalagi yang membutuhkan fisik gitu ya dok ya. Benar. Itu pasti dia butuh supaya nggak lemes, karena itu biasanya tuh di kantor ya dok ya. Kalau udah dari jam 12 itu udah mulai lobat gitu. Mulai lobat, benar. Berarti asupan di sahur itu juga menentukan tenaga kita dalam satu hari ya dok Iya, ya? sangat menentukan. Oke. Dan berbuka pun ternyata juga bisa mempengaruhi keesokan harinya dok? Iya gitu ya, jadi kalau misalnya berbuka puasa tadi katakanlah kita tidak memperhatikan asupan nih buka puasa, makan semua yang ada di depan kita gitu ya, karbohidrat tinggi, gula tinggi, tapi kan waktu kita sempit karena kita akan ibadah, kemudian nggak lama kemudian kita akan tidur gitu ya. Nah kalau misalnya kita terlalu konsumsi banyak sekali makanan yang tinggi karbohidrat pada saat kita berbuka puasa atau setelah tarawih misalnya, terus nggak lama kan kita tidur, kita tidak beraktivitas, jadi gula darah kita akan selalu tinggi sepanjang kita tidur, dan itu sangat tidak baik untuk kesehatan tubuh gitu ya. Karena biasanya kalau kita aktivitas, gula darah kita akan turun karena gula darah kita dipakai nih gitu, jadi dia nggak akan terlalu melonjak tinggi sepanjang malam gitu kan. Pada saat kita tidur itu gula darah kita yang tinggi itu dampaknya banyak sekali gitu. Jadi kita bisa menumpuk cadangan lemak setelah kita selesai Ramadan gitu ya. Atau orang-orang yang memang sudah dengan kondisi diabetes itu juga besok pagi gula darahnya naiknya bisa tinggi sekali seperti itu. Oh sih, berarti itu juga mungkin yang buat kenapa abis puasa malah gendut gitu ya. Malah naik berat badan ya. Malah naik berat badannya bener. karena ya mungkin terlalu waktu berbukanya terlalu banyak tadi karbohidrat tidak diolah tubuh, jadi lemaknya yang sudah ada jadi nambah lagi gitu ya dok ya. Padahal misalnya dia udah sahurnya udah minimalis gitu, tapi waktu buka edan-edanan ya juga nggak bisa gitu ya dok ya. Oke, dok tadi kita ngomongin makanan terus nih. Kalau minumnya dok, karena kan pastinya minum kita ini kan juga berkurang gitu dok. Gimana dok pola minum yang baik juga supaya tubuh kita tetap terdehidrasi? Oke, jadi kalau misalnya cairan itu juga sangat rentan dehidrasi ya. Pada saat puasa kan 13-14 jam puasanya itu kan nggak boleh makan dan nggak boleh minum. Beda dengan orang yang intermittent fasting ya. Intermittent fasting nggak boleh makan tapi dia masih boleh minum air putih gitu kan. Nah puasa Ramadan ini kita nggak minum air putih 13-14 jam. Nah itu resiko dehidrasi pasti ada kalau kita tidak cukupi cairannya, kebutuhan air putih terutama gitu ya. Jadi sepanjang buka puasa sampai kita nanti sahur itu harus terpenuhi tuh, kan anjurannya 8 gelas. 8 gelas per hari. Itu tetap harus terpenuhi supaya pada saat puasa tubuh kita tetap status hidrasinya tetap bagus gitu ya. Jadi 8 gelas itu dibagi-bagi sepanjang dari mulai kita sahur, buka puasa, sebelum tidur dibagi rata lah gitu. Jadi jangan langsung minum sekaligus buka puasa langsung minum 2 liter misalnya gitu, yang ada malah kembung ya. Nggak bisa juga kan minum sebanyak itu sekali duduk gitu kan ya. Jadi harus dibagi-bagi. Usahakan tetap mencapai 8 gelas sepanjang buka puasa sampai kita sahur sehari seperti itu. 8 gelas sehari. Tapi seringnya juga nih ketika kita sahur gitu dok ya, takut nanti kehausan jadi minumnya banyak waktu sahur. Itu gimana dok? Itu sebenarnya juga mindset ya, karena sebenarnya gini, pada saat kita minum banyak pada saat kita sahur itu tubuh kita akan mengeluarkan dalam bentuk buang air kecil gitu. Kalau tubuhnya kebanyakan cairan gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu sampai harus minum berliter-liter pada saat sahur, karena ketika tubuh kita ini ada batasannya, dia butuhnya sekian. Ketika kita minumnya jauh di atas kebutuhannya ya sama badan akan dibuang gitu. Juga akan dibuang. Jadi memang yang paling penting adalah gimana sepanjang malam itu kita bisa tetap minum. Jadi minum pada saat sahur pun ya 2-3 gelas aja udah cukup kok. 2-3 gelas aja udah cukup ya dok ya? Nggak mesti sampai 1,5 liter. Karena itu ketakutan nanti kehausan gitu. Malah yang ada buang air kecil setiap 1 jam. Iya benar. Baru nanti abis sholat subuh jadi mau pipis, mau pipis aja terus. Benar. Gitu. Baik, berarti itu pengaturannya di situ ya dok. Yang penting kita sudah tahu kita butuh dalam satu hari butuh 8 gelas, artinya dibagi-bagi aja sesuai dengan waktu-waktu berbuka, mau taraweh, mau tidur gitu-gitu. Jadi sebelum misalnya pada saat bangun sahur minum 1 gelas gitu ya. Kemudian nanti pada saat setelah makan sahur
sahur minum 1 sampai 2 gelas misalnya. Itu udah dapat 3 kan, maksimal dapat 3 gelas tuh. Terus nanti buka puasa, pada saat berbuka kita minum 1 gelas, kemudian setelah sholat maghrib kita minum lagi 1 gelas. Nanti pada saat makan malam, setelah makan malam minum 1, sebelum tarawih kita bisa minum 1 lagi. Ya kan, setelah sholat isya minum 1 lagi, sebelum tidur minum 1 lagi. Totalnya bisa sampai 8. 8 ya. Iya. Oke, nah penariknya lagi nih dok, ketika kita buka puasa, kan tadi dokter bilangnya baiknya adalah air putih dan kurma gitu kan ya. Cuman beberapa budaya yang saya lihat juga buka puasa itu sama teh panas gitu dok. Ya. Nah itu gimana dok? Itu boleh nggak sih sebenarnya? Minum teh pada saat berbuka puasa. Ya, jadi biasanya minum teh pada saat berbuka puasa itu orang ingin mendapatkan teh manis kan biasanya ya. Tehnya itu panas dan manis sebenarnya untuk mendapatkan tadi mengganti gula darah yang sudah hilang gitu. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja, nggak ada masalah kalau misalnya memang ada kebiasaan konsumsi teh pada saat berbuka puasa, teh hangat gitu ya dan manis. Itu sebenarnya oke-oke aja sih. Tapi kalau misalnya pada saat sahur minuman berkafein itu memang sebaiknya dihindari karena minuman berkafein ini berpotensi menyebabkan tubuh kita tuh jadi dehidrasi. Jadi efek samping dari kafein ini namanya efek diuretik yang bikin kita jadi buang-buang air kecil gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya pada saat sahur sebisa mungkin dihindari tuh minuman berkafein termasuk kopi dan teh. Tapi kalau saat berbuka puasa sih saya rasa cukup aman sih. Kalau buka puasa boleh, tapi yang jadi PR berarti mengubah kebiasaan kita ketika sahur dengan teh panas ya dok ya. Oke. Selain itu dok, selain teh gitu, yang panas, boleh sebenarnya tuh ketika kita berbuka puasa baiknya itu apa ya, suhu air minum itu tuh gimana dok? Apakah memang sebenarnya dianjurkan yang hangat, panas, atau boleh minum dingin gitu? Nah, sebenarnya tidak ada anjuran yang baku ya, gitu. Tidak ada rekomendasi yang baku. Apakah buka puasa harus hangat atau harus dingin? Ada kebiasaan di orang Indonesia yang selalu memusuhi air dingin. Nah, benar dok. Banyak sekali yang musuh betul air ya. dingin. Dari kita kecil sampai kita sekarang, mungkin ke anak-anak kita pun kita membiasakan bahwa air dingin itu harus jauh-jauh gitu ya. Jangan air dingin minum es. Iya, air dingin bikin gendut, air dingin bikin batuk pilek, air dingin dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi sebetulnya boleh-boleh aja kalau misalnya kita buka puasa menggunakan air dingin ataupun air hangat. Tergantung mana yang nyaman untuk kita sebetulnya gitu ya. Tidak ada anjuran bakunya. Kalau saya pribadi, saya memang punya kebiasaan kalau minum itu harus dingin. Kalau nggak dingin nggak minum gitu ya. Jadi sebenarnya minum air dingin itu nggak bikin kita gendut selama yang kita minum air dinginnya itu tidak mengandung kalori, tidak mengandung gula dan perasa dan lain sebagainya. Yang bikin air dingin bikin berat badan naik itu adalah air dingin yang mengandung rasa dan gula. Oke, berarti air dingin itu boleh ya, sobat medikal. Nggak harus panas gitu ya dok ya. Nggak harus sesuatu ya kayak teh panas atau yang panas, tapi misalnya air putih biasa pun dengan suhu normal atau yang dingin pun sebenarnya juga nggak apa-apa, tergantung dengan kemampuan tubuh kita gitu ya dok ya. Wow, wah banyak sekali nih saya dapat insight-insight yang tentunya sobat medikal di rumah juga dapat banyak informasi nih dok. Terkait dengan kafein ini dok, banyak sekali juga kan orang-orang itu yang terbiasa minum kopi. Iya. Tadi kan dokter bilang kalau bisa kafein itu dihindari ketika sahur gitu kan ya. Kira-kira kalau orang yang sudah istilahnya kayak kecanduan kopi itu gimana dok? Minum kopinya gimana tuh sebenarnya? Termasuk saya ya. Oh dokter juga. Saya itu adalah peminum kopi ya. Jadi setiap hari saya pasti minum kopi. Ya kalau misalnya saya nggak minum kopi, saya bisa sakit kepala gitu. Nah biasanya orang yang seperti saya ini yang memang sudah punya kebiasaan minum kopi, kalau misalnya dihentikan tiba-tiba, misalnya biasanya minum kopi nih setiap pagi, terus kemudian pada saat puasa nggak minum kopi sama sekali, itu bisa dipastikan biasanya terjadi caffeine withdrawal syndrome ya, sakit kepala, kemudian banyaklah gejalanya gitu. Nah kalau misalnya memang sudah terbiasa minum kopi, mungkin caranya bisa mengurangi kopi pelan-pelan menjelang bulan puasa. Yang tadinya mungkin minumnya ada orang yang minum kopi sehari bisa sampai 3-4 cangkir misalnya gitu ya. Nah itu pelan-pelan mungkin sehari 1 atau 2 aja. Menjelang bulan puasa itu pelan-pelan dikurangi dosisnya seperti itu. Atau misalnya hari ini minum, besok nggak minum misalnya seperti itu. Kalau misalnya tetap mau mengkonsumsi kopi pada saat bulan Ramadan itu sebenarnya boleh-boleh aja, hanya tidak sebanyak pada saat kita
tidak berpuasa gitu ya, untuk menghindari efek dehidrasi tadi. Dan waktu yang paling tepat adalah beberapa jam setelah buka puasa. Berarti masih boleh ya dok ya, masih tapi boleh. saya dikurangin dan pemilihan waktunya adalah sebaiknya memang setelah beberapa jam setelah berbuka puasa. Waktu terbaik, Waktu betul. terbaiknya ya dok ya, apalagi kalau dokter penikmat kopi ya dok Iya. ya, apalagi Aceh itu terkenal dengan kopinya ya dok Iya, ya. benar. Wah, baik-baik dok. Selain itu dok, yang sering jadi pertanyaan juga tadi kan dokter sempat menyinggung ketika kita berpuasa itu bukan hanya lemak tapi juga protein. Otot. Ya, ototnya juga benar. turun gitu kan, sehingga kita butuh protein. Nah, selain dari protein yang kita makan, kan kadang kala kan olahraga itu juga perlu ya dok ya. Betul sekali. Kira-kira tipsnya apa nih dok untuk supaya kadar ototnya tidak ikut turun, olahraganya tuh olahraga apa yang tepat sama waktu olahraganya kapan dok? Nah, benar sekali. Jadi aktivitas fisik tetap harus dijalankan pada saat bulan Ramadan ya. Jadi jangan sampai bulan Ramadan itu kita tidak melakukan aktivitas fisik sama sekali ya. Jadi aktivitas fisik yang paling bagus itu boleh dilakukan, mungkin ada beberapa waktu yang menjadi pilihan gitu ya. Mana yang lebih enak dilakukan. Kalau misalnya berbicara tentang mempertahankan massa otot, sebetulnya itu harus olahraga yang berarti melatih kekuatan otot. Misalnya yang menggunakan otot body weight training, misalnya seperti push up atau misalnya squat gitu ya, yang tidak perlu menggunakan beban, itu tetap boleh dilakukan. Misalnya seminggu 3 kali gitu ya. Waktu yang paling tepat itu mungkin kalau untuk latihan-latihan seperti itu bisa sebelum sahur atau misalnya mendekati waktu berbuka puasa gitu. Misalnya itu bisa. Aktivitas fisik lainnya yang bisa ditambahkan yang paling gampang adalah jalan kaki ya. Jalan kaki gitu. Jadi jalan kaki itu bisa dilakukan menjelang buka puasa 30 menit atau 1 jam gitu. Biasanya kan kalau misalnya kita mau deket buka puasa memang sudah sangat haus, mungkin juga sudah sangat lemas, sehingga intensitas yang disarankan juga intensitas yang ringan menuju sedang lah gitu. Jadi nggak perlu yang terlalu berat-berat seperti itu. Oke, berarti tetap boleh olahraga ya dok? Boleh ketika banget. masih berpuasa. Saya dalam keadaan berpuasa tuh sebenarnya masih boleh berolahraga gitu ya dok ya. Oke. Gitu. Baik tuh sobat medikal, jangan lupa ya, jangan sampai ketika kita berpuasa dalam 1 bulan ini juga aktivitas olahraganya juga libur gitu ya dok ya. Karena khawatir nanti kadar proteinnya, kadar ototnya makin turun, yang ada hasilnya makin apa ya? Kalau misalnya otot kita turun, biasanya kita jadinya ke depan nanti akan sangat mudah untuk naik berat badan. Orang yang ototnya kecil itu sangat gampang sekali untuk naik berat badan, karena ibarat mobil ya. Kalau kita ini mobil, otot kita itu adalah mesin. Jadi kalau mesin kita kecil, cc-nya kecil, itu gampang sekali tuh kelebihan asupan kalori sehingga berat badannya jadi mudah naik gitu ya. Tapi kalau kita ototnya banyak, cc kita besar nih gitu, kita bisa makan lebih banyak karena memang kita badannya butuhnya banyak. Seperti itu. Tuh sobat medikal, dapat lagi kan tips supaya bisa makan banyak, berarti harus juga bangun otot gitu. Betul ya dok ya. Sekali. Oke, terima kasih dok. Sama mungkin pertanyaan selanjutnya dok, yang kita udah banyak nih nanya-nanya, tapi kan kadang-kala ada juga sobat medikal itu yang punya penyakit bawaan dok. Yang paling banyak mungkin kayak penyakit diabetes gitu ya dok, atau mungkin yang terkait dengan sakit lambung gitu dok. Nah itu gimana dok tips-tipsnya supaya selama berpuasa ini seperti apa dok? Ya, apalagi generasi zaman sekarang ya. Generasi zaman sekarang itu nggak tahu kenapa banyak sekali yang bermasalah dengan asam lambung ya. Nah, iya. Saya sering banget ketemu anak-anak muda itu datang memang dengan masalah asam lambung gitu. Nah biasanya, jadi kalau misalnya memang ada kondisi masalah lambung, itu dilihat-lihat dulu. Untuk berpuasa itu harus dilihat dulu apakah masalah lambungnya ini organik, atau organik itu artinya memang ada sesuatu yang bermasalah di organ lambungnya sendiri, apakah itu lambungnya luka atau misalnya lambungnya iritasi gitu ya, atau misalnya memang ada kondisi medis di di lambungnya sendiri yang menyebabkan biasanya ada perdarahan dan sebagainya. Nah itu sebaiknya memang tidak disarankan untuk berpuasa, atau kalaupun misal berpuasa harus dengan ACC dokter dulu. Boleh nggak puasa gitu ya, harus diperiksa dulu boleh apa enggak. Tapi kondisi lambung yang berkaitan dengan gaya hidup, yang misalnya GERD gitu ya, itu biasanya sangat berkaitan dengan gaya hidup yang sebenarnya tidak ada masalah nih di organ lambungnya. Artinya lambungnya nggak luka, nggak ada perdarahan dan lain sebagainya, tapi masalah itu muncul karena lebih ke pola kehidupan sehari-hari. Itu justru pada saat puasa biasanya kondisi itu jadi membaik.
gitu. Jadi puasa akan membantu si keluhan-keluhan lambung tadi itu biasanya jadi nggak ada gitu. Karena pada saat kita, contohnya GERD yang paling gampang ya, yang paling gampang itu GERD. Pada saat kita berpuasa itu biasanya kita makannya jadi nggak terlalu banyak kan. Kemudian kita juga membatasi jenis-jenis makanannya misalnya. Nah itu apalagi misalnya kebiasaan merokok. Pada saat kita tidak kita berpuasa, justru masalah-masalah yang memicu atau kebiasaan-kebiasaan yang memicu GERD kita kumat itu jadi berkurang, sehingga justru puasa malah jadi lebih bagus, lambungnya jadi nggak ada keluhan gitu. Jadi boleh gitu. Mungkin obat-obatan lambungnya nanti bisa disesuaikan ya, dikonsumsi misalnya pada saat sahur seperti itu. Tapi tetap konsultasi dulu ke dokter. Meskipun itu ada organik ataupun yang bukan organik, sebelum puasa kalau memang punya kondisi medis, kondisi khusus, konsultasi dulu ke dokter. Ini kira-kira saya aman nggak dok berpuasa gitu. Oke, baik. Tapi yang menariknya lagi ternyata berpuasa ini juga memberikan manfaat untuk kesehatan. Iya, ya, bener ya? banget, bener. Wow, oke. Gak kerasa nih dok, kita udah ngobrol-ngobrol hampir 1 jam loh dok kita. Iya, gak kerasa ya. Iya, udah banyak sekali pastinya sobat medikal di sini yang mengetahui banyak informasi terkait dengan bagaimana kita untuk mengatur pola makan sehat selama bulan Ramadan ini. Mana ini hari pertama ya, berarti kan masih ada 29 hari lagi kita untuk memperbaiki pola makan saat sahur ataupun berbuka supaya kita juga selama menjalani puasanya lebih sehat, bugar gitu ya dok ya. Betul. Dan dapat sehatnya, dapat pahalanya pastinya gitu ya dok ya. Oke dok, sebagai penutup juga dok, pertanyaan terakhir, kira-kira ada tips nggak dok untuk sobat medikal yang mungkin sebagai ibu-ibu kah atau yang menyiapkan sahur dok? Sahur dan berbuka, sebaiknya tipsnya seperti apa dok? Oke, jadi kalau tadi kita sudah cerita banyak bahwa sebenarnya berpuasa itu sahurnya harus lengkap gitu ya, menunya harus gizi seimbang, proteinnya harus cukup, buka puasa juga seperti itu. Jadi sepertinya kalau untuk ibu-ibu seperti kita yang menyiapkan makanan itu sebenarnya jadi PR ya. Waduh, banyak banget nih yang harus disiapin gitu ya, lauknya apa dan segala macam. Jadi sebenarnya tips yang paling mudah adalah membuat rencana sebelum kita datang di bulan puasa ini gitu. Jadi sebelum puasanya dimulai, kita bikin dulu rencana dan kita bisa stok bahannya supaya sahurnya bisa satset. Karena sahur itu kan waktunya sempit kan gitu. Jadi mungkin kita nggak bisa masak terlalu lama gitu. Jadi sebaiknya kalau kita sudah punya rencana, hari ini misalnya rencana yang paling gampang per minggu aja kita buat gitu ya. Jadi hari ini sahurnya apa, buka puasanya apa sampai seminggu ke depan. Sehingga kita tahu menyiapkan bahan-bahan apa yang harus dibuat, dan mungkin kalau pada saat sahur bisa disiapkan di prep terlebih dahulu yang besok tinggal diangetin misalnya gitu, atau membutuhkan waktu masak yang kurang dari 30 menit misalnya. Jadi itu akan bisa terlaksana kalau kita membuat perencanaan yang baik gitu ya. Jadi buat ibu-ibu itu boleh dibuat meal plan gitu ya. Meal plan hari ini masaknya apa, besok masaknya apa. Sebelum puasa dimulai, sebelum sahur pertama udah ada tuh stoknya di kulkas gitu ya. Sayur-sayuran juga seperti itu, mungkin udah dipotong-potong, bumbu semua udah dipotong-potong, besok tinggal cemplung-cemplung jadi seperti itu. Itu jadi, mungkin tipsnya. Repotnya sekali aja gitu ya, nggak repot setiap hari kan, karena kalau repot setiap hari 30 hari 2 minggu udah rungsing ibunya, udah terserah deh mau makan apa aja pada saat sahur. Nanti makan telur aja. Bener gitu. Oke, baik sobat medikal, sudah diketahui kan ya tips-tipsnya. Nanti buat ibu-ibu silakan dipersiapkan, dan buat bapak-bapak tolong disupport ya kan dok ya. Betul. Disupport ibunya supaya makanan di rumah itu pola yang sehat seimbang gitu ya dok, seperti yang dokter sampaikan ya. Wah, terima kasih dokter atas ilmunya pada sesi kita episode kedua ini dok. Menarik sekali, saya pribadi dan pastinya sobat medikal di rumah itu sudah banyak sekali dapat informasi yang pastinya ini jadi bekal kita untuk menghadapi bulan Ramadan selama 1 bulan ini, ataupun itu juga pastinya ilmu-ilmunya bisa kita terapkan di setelah Ramadan ya dok ya. Bisa banget. Gitu ya dok ya, terima kasih banyak dok atas waktunya. Tidak terasa kita udah sampai di ujung waktu. Nanti berarti kembali ke Banda Aceh lagi ya dok ya? Insya Allah nanti sore. Oke, terima kasih banyak atas keluangan waktunya, udah kesini jauh-jauh. Terima kasih. Udah kesini mau share sama kita semua. Kami sangat-sangat berterima kasih. Ya, sama-sama ya, saya juga. Oke, mungkin ada closing statement dok sebelum kita akhiri sesi hari ini? Ya, mungkin dari saya closing statementnya adalah menyambut bulan Ramadan ini kita tidak menyambut hanya dengan persiapan ibadah, tapi harus mempersiapkan tubuh kita juga gitu ya.
ya, supaya kita tetap bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan aman, sehat, bugar gitu ya. Perhatikan pola makan, dengarkan tubuh kita gitu. Jangan lupa menutrisi tubuh kita, memberikan betul-betul apa yang tubuh kita butuhkan. Seperti itu. Mantap. Oke, senang sekali saya mendengar closing statement-nya, Dok. Semoga kita di sini semua bisa menerapkan ya apa yang tadi jadi pesan-pesan dari Dokter Mutia. Oke, Dok, sebelum kita akhirin, Dok, kita mau kayak salam Sebu Sepro. Jadi kita di sini di Medical Subbagut itu ada salamnya namanya salam Sebu Sepro, Dok. Jadi ketika saya bilang Sebu Sepro, sehat, bugar, senang, produktif. Kita sama-sama boleh ya, Dok? Oke, boleh. Boleh ya, Sobat Medical ya. Kita salam Sebu Sepro ya. Baik ya, Dok. 1, 2, 3. Salam Sebu Sepro. Sehat, bugar, semangat, produktif. Baik. Senang sekali. Terima kasih banyak sekali lagi, Dok. Dan untuk Sobat Medical yang telah hadir mengikuti episode kita kedua kali ini, terima kasih banyak atas antusiasnya. Terima kasih sudah menyimak kita dari awal sampai akhir. Tentunya hal ini semua yang ada dibagikan oleh Dr. Mutia adalah hal-hal yang sangat baik tentunya yang bisa kita terapkan di keseharian kita. Selamat menjalankan ibadah puasa dari Medical Subbagut. Semoga kita semua tetap sehat, bugar, semangat, dan produktif. Sampai jumpa.